Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini atau hari ini ya. Ini bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022, sekaligus juga bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah ya, 9 Zulhijjah. Di mana kemarin penetapan dari pemerintah, ternyata Idul Adha itu penetapan dari negara pemerintah dilaksanakan besok bertepatan dengan tanggal 10 Juli. Jadi 10 Zulhijjah dengan 10 Juli bersamaan besok insyaallah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Idul Adha atau yang kita kenal juga dengan istilah Idul Kurban, hari raya penyembelihan kurban bagi umat Islam dimanapun kita berada. Walaupun di Arab ya, sebetulnya sejak kemarin sudah mulai wukuf di Arafah. Jadi pada hari ini kalau dia kemarin itu sudah mulai menuju ke Arafah. Jadi hari inilah pelaksanaan wukuf itu di Arafah sudah dimulai. Seharusnya ya hari ini 10 Zulhijjah, tapi negara telah menetapkan pelaksanaan pelaksanaan Idul Adha bertepatan dengan Idul Kurban itu dilaksanakan besok 10 Zulhijjah di hari Minggu atau Ahad gitu ya. Ya saudara, berbicara tentang kurban sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan syariat besar tentunya bagi umat Islam untuk pelaksanaan kurban begitu ya, penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini telah disyariatkan secara besar itu semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau telah mengorbankan putranya Ismail alaihissalam ya, yang kemudian Allah ganti kedudukannya dengan domba yang disembelih itu. Yang kita bicarakan bukan tentang kisah Ibrahim ya, nanti lain waktu kita besok atau nanti kita bicarakan tentang siapa yang disembelih. Sebetulnya sudah ada dalam video sebelumnya tentang siapa sebenarnya yang disembelih oleh Ibrahim, Ishak atau Ismail, karena itu yang membedakan antara umat Islam dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya. Bagi mereka meyakini Ishak yang disembelih, sementara di umat Islam meyakini Nabi Ismail yang disembelih. Ya, terlepas dari itu, karena video tentang itu sudah pernah kita buat dan sudah, silakan saudara cari di YouTube tentang judulnya itu siapa yang disembelih oleh Ibrahim, Ismail atau Ishak, itu sudah ada dijelaskan. Nah, pertanyaan apa yang kita bahas pada hari ini adalah ini berkaitan tentang perintah kurban. Meski terlepas dari perbedaan siapa anak Nabi Ibrahim yang disembelih tadi, setidaknya ada suatu kesepakatan tentang berita bahwasanya Nabi Ibrahim, peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu ada dijelaskan dalam syariat Islam dan juga ada dijelaskan dalam ajaran Kristen begitu. Maka sedianya saudara, pelaksanaan kurban ini, ibadah kurban ini harusnya bukan umat Islam saja melaksanakan gitu ya. Tidak kita saja umat Islam yang menyelenggarakan ataupun melaksanakan tentang pelaksanaan kurban, karena pelaksanaan kurban itu ada disyariatkan di dalam kedua kitab suci tersebut ya. Kalau di dalam Islam mungkin jelas kita perintahnya itu ada di dalam di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua yang berbunyi inna a'tainakal kautsar ya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kata-kata itu sudah disematkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua.
Tentang peristiwa kurban itu sendiri Allah sematkan, kalau yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu disematkan di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102 ya. Di mana Ibrahim 80 tahun lebih lamanya berdoa kepada Allah untuk dapat atau mendapati seorang anak yang soleh, begitu ya. Rabbi habli minas solihin, itu doa Ibrahim untuk mengharapkan anak yang soleh yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, itu jadi karena memang Ibrahim awalnya tidak memiliki anak, jadi itu yang didoakan oleh Ibrahim supaya mendapatkan seorang putra, begitu ya. Jadi Allah jawab doa Ibrahim itu, fabasyarnahu bighulamin halim. Kata-kata Allah, maka kami berikan dia kabar gembira tentang seorang anak yang amat sabar. Jadi dijawab oleh Allah doa Nabi Ibrahim tadi yang mendoakan Rabbi habli minas sholihin. Namun dikala usia Ismail, anak pertama Ismail itu sudah saatnya untuk sudah saat usia remaja lah begitu bahasanya. Maka kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya melalui mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim selaku bapak yang sangat bijaksana, dia ceritakan hal tersebut kepada anaknya di dalam surat As-Saffat ayat yang ke 102 itu begitu diceritakan. Nabi Ibrahim mempertanyakan akan hal tersebut, akan mimpinya kepada Ismail. Kemudian Nabi Ismail ya menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang memang sudah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya yang kau akan mendapatiku termasuk pada orang-orang yang sabar. Nah, itu kisah Ibrahim yang ketika menyembelih anaknya. Ketika kepada kita diperintahkan dalam surat Al-Kautsar tadi tentang perintah untuk menyembelih kurban atau melaksanakan ibadah kurban. Nah, berkaitan dengan perintah kurban ini, sebetulnya Allah katakan juga di dalam surat yang lain, surat Al-Hajj ayat 36, di mana Allah katakan, wal bunana ja'alna halakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallah 'alaiha shawafah. Dan telah kami jadikan unta ya untuk kamu, unta-unta itu sebagai dari syiar ya, sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Jadi Al-Hajj ayat 36 ini menjelaskan bahwasanya kurban itu menunjukkan tanda syiar daripada agama Allah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, indikasi tentang pelaksanaan kurban itu dilaksanakan oleh setiap umat, ya tidak saja umat Islam, itu Allah terangkan di dalam surat Al-Hajj di ayat yang sebelumnya, ayat 34. Kata Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat ya telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Saudara, kata-kata dan bagi tiap-tiap umat, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah. Kami telah syariatkan untuk menyembelihkan kurban, ya, untuk menyembelihkan kurban, ya, di mana mereka harus menyebut nama Allah di situ ya terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Artinya kata-kata walikulli ummatin ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu ternyata tidak umat Islam saja yang melaksanakan seharusnya, karena telah disyariatkan oleh Allah terhadap umat-umat lain, begitu ya. Kita dapat membuktikan itu di mana? Kita dapat lihat ini di dalam Ulangan pasal 12 ayat 21. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, ini sebenarnya indikasi untuk
pelaksanaan ibadah haji, saudara. Jadi kalau ibadah haji itu tepatnya jauh, nah, kalau menurut dalam Islam kan begitu. Maka orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah haji karena jauh dan biayanya terbatas, maka di dalam syariat Islam mereka boleh menggantinya dengan penyembelihan kurban. Hal yang sama juga disampaikan di dalam kitab Ulangan, kitab Torah pasal 2, kitab Torah itu Ulangan pasal 12 ayat 21. Ya, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan makanlah dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Ini indikasi perintah untuk menyembelih kurban yang Allah tuangkan di dalam kitab Torah atau Taurat yang sekarang menjadi perjanjian lama, yakni di dalam surat Ulangan pasal 12 ayat 21. Jadi bukan tanpa bukti dan bukan tanpa dalil begitu ya. Kalau seandainya kita mengatakan, ya mereka juga harus melaksanakan ibadah kurban. Saudara-saudaraku ya, yang beragama Kristen, Anda juga harus melakukan ibadah kurban itu. Ya, penyembelihan kurban itu sama di dalam syariat Islam juga ada perintah menyembelihkan kurban. Nah, di dalam kalian juga ada. Kalau memang tepatnya di sana jauh melaksanakan ibadah haji itu jauh, menegakkan nama Allah itu di sana jauh, kata Allah dalam Ulangan ini, maka kamu boleh menyembelih lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu dan memakan dagingnya di tempat yang kamu sukai. Ini perintah untuk berkorban. Di dalam Imamat pasal 1 ayat 3 dan 10 dikatakan, di ayat 3-nya, jikalau persembahannya merupakan korban bakar dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jikalau persembahan itu untuk korban bakar adalah dari kambing domba, baik domba maupun dari kambing, haruslah mempersembahkan seekor jantan yang tidak tercelah. Di ayat 3, di ayat 10, pada pasal yang ke-1 Imamat ini juga menjadi satu ketentuan atau syarat dalam menyembelih kurban itu harus yang binatang itu jantan, kemudian tidak boleh bercacat, tidak ada cacat, tidak boleh ada celah. Sama di Islam juga begitu. Ya, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah, bahkan tanduknya pun tidak boleh patah. Tidak boleh ada penyakit, tidak boleh ada sesuatu yang apa namanya ya, yang membuat celah di dalam binatang yang akan dikorbankan itu. Sama di dalam Islam hal itu berlaku, di dalam di dalam Alkitab pun hal tersebut disebutkan. Jadi saudara sekalian, baik yang kita yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen, kita memiliki syariat yang sama untuk korban. Kita memiliki perintah yang sama untuk melaksanakan penyembelihan ibadah kurban pada saat 10 Zulhijjah ini. Ya, tidak ada dilainkan dan tidak ada dibedakan. Dan ini membuktikan apa yang Allah katakan di dalam ayat surat Al-Hajj tadi, ya, ayat yang ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat itu telah kami syariatkan untuk menyembelihkan kurban. Nah, itu dibuktikan. Nih, dibuktikan. Ulangan pasal 12 ayat 21 dan Imamat pasal 1 ayat 3 dan 10. Perintah itu begitu jelas. Perintah itu begitu tegas. Bagi kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji di dalam Islam, dianjurkan untuk berkorban. Demikian juga halnya dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Bagi kalian yang tidak mampu melaksanakan haji, ibadah haji, maka kalian juga diperintahkan untuk menyembelih kurban. Demikian saudara, ini perintah untuk berkurban di dalam Alkitab, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Kita memiliki syariat yang sama. Jadi kurban itu tidak hanya disyariatkan oleh umat Islam. Saudara-saudaraku yang beragama Kristen, Bible Anda sendiri juga memerintahkan kalian untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Demikian, semoga bermanfaat.
Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melaksanakan puasa Arafah hari ini puasa Arafah, dan besok kita melaksanakan Idul Kurban. Jadi bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa Arafah dan juga selamat melaksanakan Idul Kurban esok harinya. Dan saudara-saudaraku yang beragama Kristen, ingat kita memiliki syariat yang sama dalam pelaksanaan ibadah atau penyembelihan kurban. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.